Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2155-2157. Di sini, mayat-mayat bertumpuk. Ada juga banyak peti mati yang berjejer. Ada peti mati batu, peti mati kayu, dan bahkan peti mati kristal. Tulang-tulang berserakan di mana-mana dan peti-peti mati berdiri berderet-deret. Di sana ada roh jahat yang berkeliaran. Pada titik ini, Lin Yan juga merasakannya sepenuhnya, dan segera berkata, "Gua iblis." Apa? Mendengar ini, Wan Juetian dan dua orang lainnya berubah warna. Gua iblis, seperti halnya pemakaman Wuji, neraka 9 meter, tebing darah, pemakaman jiwa, dan lain sebagainya, merupakan salah satu tempat terlarang bagi hidup dan mati. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan pernah ke Gua Iblis. Gua itu bukan di wilayah kekaisaran, tetapi di wilayah lain. Namun, Lin Yan selalu bertanya-tanya, mengapa Gua Iblis, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 wilayah terlarang dalam hidup dan mati, begitu kecil. Bukannya Gua Iblis tidak kuat, tapi sangat kecil. Yang disebut Gua Iblis itu luasnya kurang dari 1/10 dari luas tebing darah, pemakaman Wuji dan tempat-tempat lainnya. Ini seperti sudut area terlarang. Tetapi sekarang, melihat kedaratan luas di depannya, Lin Yan sepenuhnya mengerti bahwa Gua Iblis itu bukanlah kecil, melainkan, tempat yang dikunjungi Lin Yan tahun itu bukanlah tempat Gua Iblis yang sebenarnya. Apa yang ada di depan mata kita adalah sebagian besar Gua Iblis. Tetapi mengapa ada di wilayah kekaisaran? 10.000 tahun yang lalu, sejauh pengetahuan Lin Yan, ada dua area terlarang utama dalam kehidupan dan kematian di wilayah kekaisaran. Pemakaman Wuji dan Gunung Terkutuk. Ada pula Burial Sol yang menjangkau wilayah kekaisaran, namun itu hanya sebagian kecil saja. Tapi sekarang, Gua Setan juga ada di sini. Tidak. Ketika teknik Tianyuan dilakukan secara ekstrim di luar kendali Lin Yan benar-benar merasa bahwa Gua Iblis tidak ada di sini, tetapi, ditekan di sini. Gua Iblis ini seharusnya mengalir di bawah tanah. Akibatnya, ketika mereka tiba di sini, mereka ditekan oleh kekuatan yang dahsyat dan tidak bisa bergerak. Kekuatan macam apa ini? Tekan tempat terlarang kehidupan dan kematian, dan buat ia tetap di sini selamanya, tidak bisa bergerak. Kekuatan seperti itu sungguh tak terhentikan. Dan, ini dilakukan pada zaman kuno. Tempat ini dipenuhi dengan atmosfer jutaan tahun lalu. Sejuta tahun yang lalu, di tanah terlarang kehidupan dan kematian, pasti ada orang-orang kuat dari alam seberang, bukan? Bahkan seorang kultivator seperti Gu Jiuji tidak dapat melakukannya. Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan tertentu, mata Lin Yan menjadi lebih terkejut. Maju terus, kata Lin Yan. Entah mengapa, dia merasakan napas yang familiar. Ada suasana yang familiar di Gua Setan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Lin Yan juga ingin mencari tahu semuanya. Terlebih lagi, tahta kaisar mungkin berada di dalam Gua Iblis ini. Sepertinya kita berpikir terlalu sederhana. Alasan mengapa tidak seorang pun dapat menemukan tahta kaisar selama puluhan ribu tahun bukan hanya karena kekuatan yang berlawanan dari emas dan batu, dan bukan hanya karena rune, tetapi juga karena aura di sini. Kata Shen Yisan. Tempat ini adalah Gua Setan, mengerikan. Konon katanya jika Anda masuk ke dalam Gua Setan, Anda akan berubah menjadi setan. Bahkan seseorang akan terperangkap dalam Gua Iblis selama-lamanya dan tidak dapat keluar, yang mana lebih menyakitkan daripada kematian. Sebenarnya, ini masih merupakan rahasia dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jika mereka tidak melihat buku-buku kuno itu, bahkan Lei Su dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa Gua Iblis memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Wow, Lin Yan berjalan maju, dan mereka mengikuti Lin Yan. Di bawah jimat Tiangeng, bagian depan diterangi. Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian jelas merasakan energi iblis yang kuat menyelimuti mereka, namun ternyata energi itu tidak sampai ke mereka. Ini dia, rune sangatlah kuat. Untuk sesaat, menatap rune Lin Yan, mereka juga menghela napas.
Wus, Lin Yan tidak punya waktu untuk menonton di sini, dia menggunakan teknik Tiangeng untuk mengembangkan segalanya, dan bahkan membuka mata kaisar, melihat ke depan, tetapi meskipun begitu, sangat sulit untuk menemukan tahta kaisar. Gua iblis benar-benar terlalu besar. Mencoba menemukan tahta kaisar seukuran telapak tangan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi untuk beberapa alasan, Lin Yan selalu merasakan napas yang dikenalnya di depannya. Semakin jauh dia pergi, semakin dekat napas itu. Akhirnya, Lin Yan melihat sebuah rune. Apakah ini formasi? Petik 2. Sambil menatap rune itu, Lei Su berkata. Lin Yan juga mengangguk, tetapi menarik napas dalam-dalam dan menginjaknya. Nampaknya napas yang familiar dilepaskan dari formasi itu. Bas! Tiba-tiba, ada cahaya yang bersinar di sini, dan seluruh tubuh Lin Yan diselimuti, dan kemudian tubuh Lin Yan menghilang. Lin Yan. Petik 2. Melihat Lin Yan tiba-tiba menghilang dari sini, Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian terkejut. Bas! Ketika Lin Yan muncul lagi, tempat ini sebenarnya adalah tempat yang gelap. Tidak ada ujung yang terlihat. Namun, tempat ini tampak sangat dekat dengan langit dan bumi. Sama sekali tidak tampak seperti bawah tanah. Segala sesuatu di depan mereka sangat aneh. Di sini, cahaya bulan bersinar, dan bulan itu sangat besar, seolah-olah 10 kali lebih besar dari alam Tiangeng. Di tanah, ada ratusan juta mayat, dan sangat dingin. Suasana di sini bahkan lebih mengerikan daripada pemakaman Wuji, gunung terkutuk, jiwa yang terkubur, dan neraka 9 meter. Dan mata Lin Yan, ia jatuh di salah satu tempat. Ada daerah cekung, dan di dalamnya ada danau darah. Melihat ke bawah dari atas, itu tampak seperti kawah. Namun, jalan pegunungan itu ditutupi oleh danau darah. Dan di atas danau darah, ada peti mati yang tergantung. Peti mati itu tidak dibuka, tetapi melepaskan energi iblis abadi. Siapa yang ada di dalam peti mati itu? Dan tahta kekaisaran ada di atas peti mati itu. Lin Yan berkonsentrasi dan menoleh. Di mana Lei Su dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak mengikuti? Ini adalah gua iblis. Jika dia tidak bersama mereka, kamu tidak perlu khawatir tentang teman-temanmu, selama aku di sini, mereka tidak akan mati. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara ini membuat mata Lin Yan menunjukkan keheranan. Karena dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Di masa lalu, di domain batu, seorang tokoh dengan punggung, yang mengklaim bahwa dia juga merupakan tubuh yang menentang surga, juga dengan nama keluarga Lin, telah berbicara kepadanya. Dan hari ini, suara yang berbicara itu sebenarnya adalah miliknya. Siapa seniornya? Lin Yan bertanya. Dia juga dari klan Lin, dan juga memiliki tubuh yang menantang surga. Semua ini terlalu mengejutkan bagi Lin Yan. Tidak perlu bertanya lagi, kamu di sini untuk tahta kekaisaran, kan? Suara itu berkata. Benar sekali, kata Lin Yan. Kalau begitu, ambil saja. Suara itu berbicara. Wus! Dalam sekejap, tahta kaisar terbang dan datang langsung ke arah Lin Yan. Senior, tahta kaisar memberiku peti mati. Lin Yan bertanya. Tahta kaisar ini awalnya sangat biasa. Itu hanya barang kekaisaran dari mantan kaisar manusia. Itu bukan apa-apa, dan bahkan di era ini, itu bukan harta karun. Adapun peti mati, tidak ditekan oleh tahta kekaisaran, tetapi bunga itu pernah ditanam di sini. Meskipun itu hanya benih saat itu, dan ditanam untuk jangka waktu tertentu dan kemudian diambil, aura yang tertinggal masih memiliki kekuatan untuk menekan tanah terlarang kehidupan dan kematian ini selama jutaan tahun. Suara itu melanjutkan. Apa? Lin Yan berkonsentrasi. Itu hanya benih bunga. Baru saja ditanam di sini, aura yang tertinggal dapat menekan tanah terlarang kehidupan dan kematian selama jutaan tahun. Lalu tahta kekaisaran ini, tanya Lin Yan. Karena tahta kekaisaran ini tidak dimaksudkan untuk menekan roh jahat di sini, juga tidak dimaksudkan untuk menekan peti mati, mengapa tahta kekaisaran ada di sini? Aku hanya melakukannya dengan santai agar kau mau datang.
Kata suara itu lagi. Alis Lin Yan berkerut lebih dalam. Untuk membuat dirimu datang. Tahta kekaisaran ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Orang ini, agar aku boleh datang. Tentu saja, ini juga napas yang kutinggalkan jutaan tahun lalu. Suara itu berbicara lagi. Hal ini semakin mengejutkan Lin Yan. Tahta kekaisaran ditinggalkan di sini bukan oleh pemilik suara ini, tetapi oleh napas yang ditinggalkannya. Dengan kekuatan seperti itu, tingkat alam apa yang dicapai orang ini saat itu? Siapakah tokoh klan Lin yang menantang surga di zaman kuno? Lagi pula, jutaan tahun yang lalu, apakah dihitung sampai hari ini? Saya khawatir ini bukan metode yang digunakan oleh para praktisi di alam pantai lain. Kami datang ke sini untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Kata suara itu lagi, kau boleh mengambil tahta ini sesukamu, tetapi aku datang ke sini untuk memperingatkanmu tentang beberapa hal. Pertama-tama, apakah kau sudah melihat peti mati ini? Bas. Lin Yan menatap dan melihatnya secara alami. Hanya ada satu iblis kecil di dalam peti mati ini. Dahulu ada peti mati langit di dunia, yang menyegel iblis yang lebih kuat. Pola iblis itu berasal dari tubuhnya. Jika keluar, dunia akan dilanda bencana abadi. Dan napasnya telah jatuh di antara langit dan bumi, pada satu orang. Jika dia menimbulkan masalah, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Kamu adalah anggota klan Lin, jadi kamu memiliki tanggung jawab untuk membunuh iblis itu, dan kamu memiliki tanggung jawab untuk melindungi umat manusia di dunia. Kedua, suara itu terus berdering, menceritakan satu demi satu hal. Kemudian, dia menatap Lin Yan dan berkata, dalam kehidupan ini, apa yang kamu lakukan berhubungan dengan segala hal di dunia ini. Ingat, kamu adalah anggota klan Lin, kamu memiliki tubuh yang menentang kehendak surga. Di dunia ini, jika kamu melakukannya, surga tidak dapat menghentikanmu. Jika kamu berani, surga tidak dapat menipumu. Jika kamu melawan, surga tidak dapat mengalahkanmu. Suara ini, setiap kata, memenuhi hati Lin Yan. Tapi kamu juga harus lebih bersabar. Kalau kamu masih ragu sedikit saja, kamu akan hancur menjadi abu dan tidak akan ada lagi selamanya, tidak akan pernah terlahir kembali. Kata suara itu lagi. Mendengarkan suara-suara ini, hati Lin Yan tampaknya menjadi jernih. Itu seperti pencerahan yang tiba-tiba, keterkejutan di hati saya tak terlukiskan kata-kata. Bahkan, dari beberapa kata singkat ini, dia benar-benar merasakan apa artinya memiliki tubuh yang menantang surga. Jika kamu berani bertarung, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Hal ini membuat Lin Yan merasa bertekad. Apa itu klan iblis, klan monster, kaisar kuno, dan pantai seberang? Apa itu reinkarnasi dan keabadian? Jadi bagaimana jika itu adalah tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian? Jadi bagaimana jika dia adalah reinkarnasi yang kuat? Terlahir dengan tubuh yang menentang surga, dunia ada dalam kendaliku. Jika surga menghalangi jalanku, aku akan melawan surga. Jika tanah menghalangi jalanku, aku akan menghancurkannya. Inilah arti sebenarnya dari menantang surga. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menemukan bahwa meridian yang menantang surga di tubuhnya mulai bersinar. Pada saat ini, senyum muncul di bibir Lin Yan. Dia sepenuhnya memahami bahwa meridian penentang langitnya telah dirangsang untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan dalam meridian anti surga memenuhi dantian Lin Yan. Dalam sekejap, penghalang itu runtuh. Di era ini, kekuatan langit dan bumi tidak pernah sekuat sebelumnya. Puncak kaisar adalah batasnya. Hanya ketika kekuatan langit dan bumi jatuh lagi, terobosan dapat dilakukan. Terlebih lagi, bahkan jika kekuatan langit dan bumi kuat, itu akan dihancurkan oleh pihak lain. Itu diambil oleh orang-orang kuat di pantai dan orang-orang kuat di wilayah kekaisaran lainnya. Seorang kaisar seperti Lin Yan tidak mampu meningkatkan kekuatannya. Kita hanya bisa menunggu kekuatan langit dan bumi menjadi lebih kuat. Tapi Lin Yan tersenyum. Saat itu saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Katanya, apa sih sebenarnya aturan langit dan bumi?
Jika kita tidak mengizinkan atau membatasi terobosan, apakah tidak akan ada terobosan? Saya adalah tubuh yang menentang alam. Tidak terikat oleh langit dan bumi. Aturan apapun tidak berlaku untuk saya. Aku, Lin Yan, bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan surga. Siapa di dunia ini yang bisa membatasi aku? Lin Yan berbicara dengan tatapan mata yang membara. Wah, dengan keyakinan yang demikian kuat, terdengarlah suara gemuruh dan penghalang itu pun langsung hancur. Itulah penghalang kerajaan Kaisar Semi kuno. Di bawah kekuatan supranatural seperti itu, ia hancur dalam sekejap. Boom! Saat berikutnya, guntur bergemuruh, kekuatannya dilepaskan, dan kekuatan surga jatuh, mencoba membunuh Lin Yan. Desir, cahaya bersinar dari matanya, dan Lin Yan menatap langsung ke arah guntur. Wah, di bawah mata ini, hukuman surgawi berupa guntur dan kilat hancur dalam sekejap. Aku tidak berani mendarat. Jika aku baik, semua orang akan menindasku. Jika aku melawan langit, bahkan langit pun takut padaku. Kata Lin Yan. Tak perlu berbuat apa-apa, sekilas saja sudah cukup untuk membatalkan azab surgawi. Pemahaman Lin Yan tentang tubuh yang menentang surga telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Meski kondisi fisiknya masih belum mencapai puncaknya, ranah Lin Yan telah meningkat sepenuhnya. Hukuman surgawi hancur, dan kekuatan yang menantang surga sekali lagi terisi ke dalam dantian. Ini adalah level puncak dari alam Kaisar Kuasi kuno. Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya menyambar, dan kemudian Lin Yan menemukan bahwa di dalam uji suanyu miliknya, kertas yang pernah ditulisi 8 kata itu bersinar terang. Naga terbang tinggi di atas 9 provinsi, bunga bermekaran di 10 wilayah. Kecemerlangan 8 kata ini bahkan lebih menakjubkan. 8 karakter ini berhubungan dengan tubuhku yang menantang surga. Lin Yan berpikir dalam hati. Saat kekuatan menantang surganya menjadi kuat, 8 karakter ini mulai bersinar. Suara mendesing. Setelah itu, aura di dalamnya dilepaskan sepenuhnya dan langsung menyelimuti tubuh Lin Yan. Nafas ini terlalu kuno. Di wilayah Kaisar kuno, hanya ketika seseorang benar-benar merasakan aura kuno, seseorang dapat menjadi kuat. Semua orang tahu bahwa meskipun menyerap aura kuno dari 500.000 tahun lalu untuk menerobos alam Kaisar kuno dapat membuat seseorang mencapai alam Kaisar kuno, namun pada akhirnya itu tidak akan sekuat seorang kultivator yang menyerap aura kuno dari 800.000 tahun lalu untuk mencapai alam Kaisar kuno. Lin Yan pernah memasuki reruntuhan kuno Xinjiang Barat dan berjalan ke zaman kuno. Makin tua zamannya, makin kaya dan kuat atmosfernya. Aura kuno yang dilepaskan dari 8 karakter di depannya mengejutkan Lin Yan hingga tak terlukiskan kata-kata. Ini hampir merupakan energi spiritual paling kuno yang terkondensasi pada awal terbentuknya langit dan bumi. Untuk sesaat, Lin Yan membuka mulutnya dan segera menyerap napas. Ledakan. Setelah menyerap napas dan kekuatan spiritual di sini, tubuh Lin Yan berubah lagi. Penghalang itu hancur total. Itulah penghalang kerajaan Kaisar kuno. Tetapi saat Lin Yan hendak menerobos, semuanya tiba-tiba berhenti. Ada sedikit pencerahan di bibir Lin Yan, dan dia segera mengerti, 8 karakter ini hanyalah sebuah bantuan. Untuk benar-benar menerobos, aku perlu mengandalkan diriku sendiri. Aku mengerti. Baguslah kau mengerti. Selain itu, 8 karakter ini, ditulis oleh orang lain, tetapi hal-hal di dalam 8 karakter itu kutinggalkan untukmu. Ketika kau tidak dapat memahami arti sebenarnya dari menentang surga, kau tidak akan pernah melihat hal-hal di dalamnya. Hanya ketika kau benar-benar memahaminya, kau dapat melihat dengan jelas. Sekarang saatnya telah tiba, suara itu berkata. Lalu suara itu menghilang dan lenyap sepenuhnya. Daerah ini menjadi sunyi senyap. Lalu Lin Yan melihat kertas itu, dan ekspresinya berubah. Kertas dengan 8 karakter berubah menjadi gulungan kuno. Pada saat ini, buku-buku surgawi yang dimiliki Lin Yan sebelumnya mulai memancarkan cahaya. Sebelum ini, Lin Yan telah menguasai beberapa buku surgawi. Sekarang, satu lagi muncul. Akan tetapi,
Ketika kitab surgawi dan kedelapan karakter ini disatukan, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Sekarang kedelapan karakter itu telah bubar dan berubah menjadi gulungan kuno kitab surgawi, barulah mereka dapat merasakan aura masing-masing. Apakah kedelapan karakter ini ditulis oleh orang lain? Siapa ini? Namun, kekuatannya begitu dahsyat sehingga dapat menghalangi komunikasi antar kitab suci. Sungguh luar biasa. Lin Yan kini telah berlatih kitab surgawi, mata surgawi, teknik samsara, dan buku-buku surgawi lainnya, tetapi dia tidak yakin apa buku surgawi ini. Ketika dibuka, ada 4 kata besar tertulis di atasnya. Latihan Gong Tiani. 4 kata ini benar-benar mengejutkan Lin Yan. Ini sebenarnya buku seni bela diri. Itu bukan sihir. Kemudian Lin Yan membolak-baliknya dan benar-benar terkejut. Di situ tertulis, Tiani yang aslinya berarti melawan keinginan langit. Berlatihlah sampai ke puncak, lawan keinginan langit, jadilah penguasa langit dan bumi, tiada yang dapat menandingimu. Ia juga dapat menghancurkan hukum, menyanggah jalan agung, menghancurkan langit, dan menghancurkan bumi. Bahkan Lin Yan berkonsentrasi membaca setiap kata di dalamnya. Akhirnya aku mengerti mengapa aku bisa membuka gulungan kuno ini sekarang. Hanya setelah benar-benar memahami sedikit kebenaran yang menantang surga, aku bisa mempraktikkan teknik seperti itu. Teknik ini dapat menyerap esensi surga dan bumi. Kata Lin Yan. Pada awalnya, Lin Yan ingin menemukan metode untuk menyerap esensi langit dan bumi. Dia memiliki tubuh reinkarnasi yang dapat menyerap kekuatan semua hal. Namun, jika dia hanya berada di tahap body tempering dan berada di era di mana kekuatan spiritual dan kekuatan elemental sangat kaya, dia dapat menggunakan teknik reinkarnasi untuk mengolah kedua kekuatan tersebut secara bersamaan. Namun di era ini, Lin Yan telah mencapai level ini, dan sangat sulit baginya untuk mengolah kekuatan elemental dari tahap awal lagi. Tapi teknik ini berbeda. Tiani Gongfa dimaksudkan untuk melawan keinginan surga. Aku memiliki tubuh yang menentang alam, dan aku ditakdirkan untuk melawan alam. Ekspresi Lin Yan kembali tegas. Berdengung. Saat berikutnya, dia menyimpan gulungan kuno kitab surgawi, lalu bergerak dan mengambil tahta kekaisaran. Lalu dia menatap gua iblis itu dan mendesah dalam-dalam. Bunga itu hanyalah benih yang meninggalkan nafas yang hanya dapat menekan tanah terlarang kehidupan dan kematian ini selama 1.000.000 tahun. Ketika kekuatan langit dan bumi menjadi lebih kuat, tanah terlarang kehidupan dan kematian ini pada akhirnya akan muncul di dunia. Saat ini, suasana di sini sedang berubah. Saya khawatir orang-orang kuat di seberang gua iblis akan segera dihidupkan kembali. Sekarang, kekuatan Lin Yan tidak cukup untuk menghancurkan tempat ini. Namun ekspresi Lin Yan serius, bagaimanapun juga, ini hanyalah tempat terlarang bagi hidup dan mati. Bahkan ada lawan yang lebih besar yang menunggunya di dunia ini. Napas yang familiar itu adalah dirimu, tapi, aku masih belum tahu siapa dirimu. Lin Yan mendesah. Suara ini ditujukan pada suara orang yang juga memiliki tubuh yang menantang surga dan juga berasal dari klan Lin. Dan ketika Lin Yan pergi, beberapa pria kuat di gua iblis tampak menghela napas lega. Di dalam gua iblis, yang ada hanyalah setan. Bahkan iblis di peti mati yang tergantung di danau darah pun menghela napas lega. Lin Yan, sangat menakutkan. Entah karena apa, ada penindasan abadi terhadap mereka. Hal itu membuat mereka sulit bernafas, tidak dapat mendengar apapun dengan jelas di sini, dan lebih parah lagi tidak dapat merasakan apapun di sini. Baru saja, siapa itu? Sebuah suara terdengar dari dalam gua iblis. Namun tidak ada setan yang dapat menjawab. Mereka hanya tahu betapa mengerikannya hal itu, tetapi tidak ada satupun pembudidaya iblis yang dapat merasakan kemunculan Lin Yan. Memanggil, cahaya bersinar, dan ketika Lin Yan muncul lagi, dia langsung kembali ke Wan Juetian, Shen Yisan, dan Lei Su. Lin Yan, kemana saja kamu? Melihat Lin Yan kembali, Lei Su diam-diam menghela napas lega. Aku telah masuk jauh ke dalam gua iblis, tapi, tahta sudah ada di tanganku. Kata Lin Yan.
Tahta kekaisaran ini sangat biasa. Itu adalah benda milik kaisar pada masa itu, tetapi akhirnya ditemukan. Dengan cara ini, pertempuran dapat berakhir. Ras manusia menang. Ledakan. Setelah itu, Lin Yan membawa Wan Juetian, Shen Yisan dan Lei Su pergi. Di puncak gunung itu, pertarungannya amat sengit. Meski begitu, akhir ini sudah ditentukan sebelumnya. Aura Tawuksu melemah, dan seluruh tubuhnya hampir menghilang. Auranya terkondensasi, jadi tidak masalah jika dia terluka. Namun Gurui berbeda, tubuhnya berlumuran darah. Awalnya dia cantik, tetapi hari ini, dia terlihat sangat menyedihkan. Suara mendesing. Namun, Gurui tetap mengambil tindakan, mengerahkan kekuatan spiritual untuk melawannya. Sekalipun kamu tidak menang, kamu harus berjuang keras. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai manusia. Dalam kehampaan, Gu Jiuji secara alami melihat kesedihan di matanya. Gu Jiuji, apakah kau tidak mau mengaku kalah sekarang? Apakah kau akan melihat cucumu mati di depanmu? Pria kuat dari sisi lain berbicara dalam kehampaan. Gu Jiuji menarik napas dalam-dalam. Dia adalah orang yang kuat dari pihak lain. Sungguh menyakitkan baginya melihat cucunya sendiri meninggal di depannya. Berada di sisi lain, saya tidak dapat mengubah apapun dan hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi. Namun dia tampak bertekad, merupakan kehormatan seumur hidupnya bahwa dia bisa mati demi umat manusia. Kata Gu Jiuji, kau benar-benar keras kepala. Kau ingin menukar nyawa orang-orang tak berguna dari ras manusia itu dengan cucumu. Hahaha. Gu Jiuji, sebagai seorang kultivator di alam pesisir lain, kau benar-benar tidak kompeten. Sebuah suara terdengar di kehampaan. Gu Jiuji mengeluh. Gurui, apapun yang terjadi dalam pertempuran ini, suatu hari nanti, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kata Gu Jiuji. Jadi bagaimana jika Anda berada di sisi yang lain? Hari ini, dia benar-benar tidak berdaya. Fiuh. Setelah pertarungan tersebut, darah mulai menetes dari tubuh Gurui. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di pegunungan Lusan, Lin Yan, Wan Juetian dan dua orang lainnya berjalan keluar dari dasar Gunung Lusan. Pada saat ini, tidak disangka bahwa kultivator dari Paviliun Wangtian masih bertarung dengan dua kaisar kuno klan angin. Di bawah pembantaian berdarah seperti itu, dua kaisar kuno klan angin hampir tidak dapat bertahan. Namun tidak ada penyesalan di mata mereka. Lin Yan diselamatkan oleh mereka, dan tugas yang diberikan oleh tuan dan adik perempuannya pun selesai sepenuhnya. Ledakan. Oleh karena itu, ketika kekuatan Paviliun Wangtian datang menyerang, mereka tidak lagi mencoba menghentikannya. Sebagai kaisar kuno, mereka memenuhi tanggung jawab mereka sepenuhnya. Sekarang, ini benar-benar tak terhentikan. Wah, namun tiba-tiba, ada sosok yang berdiri dan benar-benar melawan kekuatan tersebut. Lin Yan, kenapa kamu tidak pergi? Kedua kaisar kuno klan angin berkata dengan wajah gelap. Mereka berjuang keras untuk mengusir Lin Yan, dan sekarang Lin Yan kembali. Hahaha, dasar pengecut, beraninya kau kembali. Sang kultivator dari Paviliun Wangtian tertawa dan berteriak. Tanda seru.